Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa huwa alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu jemaah salat maghrib Masjid Al-Munawwarah yang saya muliakan. Pertama, tidak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih dipertemukannya kita di masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam sama-sama kita pohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saat ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Tidak sampai 1 bulan lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Doa kita kepada Allah mudah-mudahan diberinya kita kesehatan zahir dan batin, diberinya kekuatan iman, rezeki yang berlimpah. Mudah-mudahan bisa kita mengikuti Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan kita mendapat predikat takwa dan ampunan dari segala dosa. Saat ini kita di bulan Sya'ban. Kalau orang-orang tua kita dulu mengatakan Rajab itu katanya bulan pelajaran, Sya'ban itu bulan renungan, Ramadan itu bulan pengabdian. Jadikanlah Rajab bulan pelajaran untuk direnungi di bulan Sya'ban, diharapkan membuahkan iman agar Ramadan itu betul-betul tercipta bulan pengabdian. Kenapa dia katakan orang tua kita dulu bulan Rajab itu bulan pelajaran? Karena banyak kali pelajaran yang didapat dari bulan Rajab melalui peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Oh, banyak kali Pak. Kalau orang yang mau mengambil pelajaran. Karena keberangkatan Nabi kita itu di Isra Mi'raj kan, itu kata Allah gunanya linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Tanda kebesaran apa yang diperlihatkan Allah kepada Nabi kita? Garis besarnya 2. Tanda kebesaran yang zahir, yang nampak oleh mata. Yang kedua, tanda kebesaran yang gaib, tidak nampak mata tapi dinampakkan Allah kepada Nabi. Kalau tanda kebesaran yang zahir sudah ikut kita melihat itu. Inilah yang kita hadapi setiap saat. Yang namanya siang, malam, hujan, angin, rezeki, makan. Itu tanda kebesaran yang nyata itu. Tapi kalau mau kita mikir-mikir, tanda kebesaran yang nyata ini pun kalau mau kita betul-betul memikirkannya, itu pasti menambah iman. Pasti. Kenapa?
Karena kemanapun kita hadapkan wajah kita, di situ ada tanda kebesaran Allah. Yang tidak terjawab, jawabnya hanya kuasa Allah. Kemana saja datang hujan, kok bisa? Jawabnya kuasa Allah. Terjadi gempa, kok bisa? Jawabnya kuasa Allah. Kok bisa cabai pedas? Jawabnya kuasa Allah. Loh, coba kalau kita pikir-pikir, tanahnya hitam, enggak pedas di tanahnya, ditekankan ke situ biji cabai warna putih kekuningan, keluar tunas warnanya hijau. Dari mana warna hijau itu datang, Pak? Tanahnya hitam, airnya jernih, udara jernih, kok datang warna hijau ke daunnya? Siapa yang bawa itu? Lama-lama keluar bunganya putih, berubah menjadi apa namanya, Pak? Yang kecil itu, cabai kecil begitulah. Kalau kami orang Jawa bilang pentil. Itu kata kami orang Jawa. Mutik kalau kami orang Batak. Lama-lama berubah dia menjadi merah. Siapa yang membawa cat merah itu ke cabai itu? Tidak terjawab itu, Pak. Jawabnya kuasa Allah. Ambil, tak, gigit, insya Allah muka merah. Kenapa? Kepedasan. Dari mana datang pedasnya? Makanya kemanapun kita hadapkan wajah kita, banyak tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Yang paling dahsyat lagi tanda kebesaran yang gaib. Diperlihatkan Allah ke Nabi ciptaan-ciptaan yang gaib. Itu mulai dari naik Masjid Aqsa. Itu sudah bukan alam nyata lagi itu, Pak. Sudah alam gaib itu. Alam malakut. Nampak 7 lapis langit dan bumi, entah seperti apa lapis-lapisnya, seperti kuai lapis, tidak tahu kita. Jumpa dengan malaikat, jumpa dengan roh-roh para nabi dan rasul, jumpa dengan aras kursi, sampai menurut riwayat melihat pemandangan sorga dan neraka. Bagaimana dahsyatnya hiru hara mahsyar itu, bagaimana perkasa dan kejamnya malaikat-malaikat yang bertugas untuk menerima manusia yang durhaka itu. Itu sudah diperlihatkan Allah kepada Nabi kita. Gunanya apa? Kalau dia seorang Rasul, Pak, wajib disampaikan kepada umat. Karena Rasul itu utusan, wajib menyampaikan apa saja yang dikasih tahu oleh Allah kepadanya. Sampaikan ke umat. Inilah yang menjadi renungan bagi kita. Bahwa apa yang dihadapi Nabi kita itu satu saat pasti akan kita hadapi, Pak. Oh pasti. Kalau alam nyata yang diperlihatkan Allah ke Nabi memang sudah kita hadapi ini. Tinggal alam ghaib ini yang belum. Tapi pasti nanti yang pertama dijumpakan Allah ke kita makhluk ghaib, malaikat Israel namanya. Tahu malaikat Israel, Bu? Tukang cabut nyawa itu, Pak. Dialah yang memisah yang zahir dengan yang gaib, memisah jasad dengan roh. Dialah yang memutuskan kenikmatan dunia. Dialah yang memutuskan kepemilikan terhadap dunia. Israel namanya. Kalau sudah dipisahnya, yang nyata itu dikembalikan ke alam nyata, yang dari tanah masuk ke tanah, nanti yang gaib itu meneruskan perjalanannya ke alam gaib. Alam yang pertama, alam barzah. Yang dihadapi pun di sana memang makhluk gaib, namanya Munkar dan Nakir. Yang dihadapi juga itu memang alam yang sangat luar biasa. Apa yang dibawa meninggalkan dunia untuk menghadap alam gaib itu? Makhluk gaib juga. Apa dia? Yang pertama pahala, mendatangkan kasih sayang Allah. Yang kedua dosa, menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pasti, kalau sudah banyak pahalanya, sayang Allah datang, tentu ridho Allah akan sampai ke dirinya. Inilah yang mau kita renungi
pada bulan Sya'ban ini. Kira-kira kalau giliran kita berjumpa dengan malaikat Israel, sudah siap enggak kita menghadapi itu? Karena ini pasti Pak. Makanya kalau Nabi mengatakan setiap solat minimal, ingat itu perjalanan itu. Jangan-jangan inilah solatku yang terakhir. Kalau Nabi setiap langkah, jangan-jangan langkah kaki yang terakhir ini, yang kaki kiri ini, inilah yang terakhir, tidak sempat kanan lagi, melangkah kaki kanan, takut tidak sempat melangkah kaki kiri lagi, saking terasa dekatnya kepada kematian. Yang tiba di depan mata kita, berapa banyak orang yang sudah pergi, tidak kembali lagi. Oh banyak Pak. Karena itulah orang tua kita mengajarkan dulu ke kita supaya renungan itu memang betul-betul membuahkan iman untuk menghadapi pengabdian yang sangat luar biasa. Orang-orang tua kita dulu Pak, kalau sudah di penghujung bulan Rajab, di bulan Sya'ban, banyaklah itu yang ziarah kubur. Oh banyak. Dulu ini, sekarang tidak tahu saya. Entah masih mau Al-Munawwarah ziarah kubur. Karena udah banyak orang mengatakan ziarah kubur itu bid'ah. Dosa, tidak ada untanya itu menyembah kubur, menyembah. Sebetulnya tidak menyembah kubur loh. Sedangkan Nabi kita pun ziarah kubur kok Pak. Malah Nabi kita itu ziarah kubur tengah malam lagi. Jam 1 malam. Biasanya malam nisfu Sya'ban. Ziarah kubur Nabi kita. Tengah malam Pak. Kenapa tengah malam Ustaz? Karena renungan tentang isi kubur, alam barzah tengah malam itu jauh lebih mendalam ke hati dan pikiran ketimbang ziarah kubur di siang hari. Coba Bapak dan Ibu praktekkan. Kalau ziarah kubur di malam hari, siang hari, tidak berapa itu kesannya itu. Kenapa? Banyak yang mengganggu pikiran dan pemandangan. Baru aja nengok kubur, udah menjerit di sana anak-anak. Baru mau ziarah kubur, sudah nampak pula mobil lewat, suara Honda kayak harimau, sudah nampak ini. Tidak berapa kesannya itu. Tapi coba kalau di malam hari ziarah kubur jam 1, merinding Pak. Merinding. Serem. Berarti nanti satu waktu saya juga akan merinding orang kalau mendatangi saya. Tidak ada lagi yang setia Pak kalau sudah masuk ke dalam. Makanya Rasulullah tengah malam dia pulang-pulang, ngapain ke kuburan malam-malam ya Rasulullah? Kata Rasul, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha fa inna ziyaratal qabri tazkiratan lil akhirah. Dulunya aku melarang kamu ziarah kubur, fazuruha, maka sekarang ziarahlah kamu. Fa inna ziyaratal qabri tazkiratan lil akhirah, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita ke negeri akhirat. Itu tujuannya sesungguhnya ziarah kubur itu, zikrul maut. Nampaklah Pak di kubur itu. Biasanya kubur di Pekanbaru ada nisannya itu Bu. Di nisan itu ada nama orangnya, ada tahun lahirnya juga tahun wafatnya. Ada itu. Itu renungan bagi kita. Nih Bu, ini pengusaha sukses ini. Kalau untuk Labu Baru Timur dialah kingnya itu. 5 besar ini kekayaannya kecamatan Payung Sekaki. Sekarang sudah masuk dia ke dalam. Kekayaannya tinggal sedikit pun tidak dibawanya. Tinggal pertanggungan jawab. Kekayaan itu dari ridhokah didapatnya atau keridho dimanfaatkannya. Bisa mendatangkan nikmat. Tapi kalau sempat datangnya dari murka, manfaatnya juga untuk murka. Tinggal perasaan tanggung jawab, azab akibatnya. Nah ini Bapak ini tahu percis saya ini. Ini kepala bagian ini di kantor gubernur. Mobilnya pun pelat merah ini. Banyak kali anggotanya ini semua hormat sama dia. Sekarang sudah masuk dia ke dalam. Satu orang pun tidak mau hormat lagi orang sama dia. Ini komandan Brimob ini Bapak ini ditakutin ini. Sekarang tidak ada yang datang lagi melihat dia pun. Apalagi yang hendak dibawa. Andai saya nanti masuk ke dalam, siapa lagi teman setia saya, siapa penolong buat saya, siapa pembimbing saya. Datanglah renungan itu Pak. Kalau sudah masuk ke dalam, tidak ada lagi kawan setia kecuali Allah satu-satunya.
Tidak ada lagi penolong yang abadi kecuali Allah satu-satunya. Tiada yang menghibur dan menyenangkan hati lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya cinta Allah itu kepada hambanya tidak ada akhirnya, tapi dengan catatan jadikan Allah itu nomor satu di dalam hidup. Bagaimana supaya bisa kita selamat untuk itu? Kuncinya kata Allah, solat. Makanya tidak sedikit guru kita mengatakan, Pak, kalau solat Isra Mi'raj itu menjemput solat. Karena begitu Nabi kita berjumpa dengan Allah, pendek cerita sujud Nabi kita. Sangkin nikmatnya perjumpaan itu. Kata Allah, irfa' ra'saka ya Muhammad, is'al ma syi'ta. Angkat kepalamu Muhammad, mintalah apa yang kau inginkan. Akan ku kabulkan apa maumu, silahkan. Saya tidak minta apa-apa ya Allah. Karena aku tahu engkaulah yang paling sempurna ilmunya. Kau yang paling tahu apa yang cocok buat diriku. Itu yang baik buat aku. Itulah berikan, saya siap menerima ya Allah. Memang kenyataan, Pak. Ucapan pasrah Nabi kita itu terbukti dengan kehidupan. Tidak banyak tuntutan dia ke Allah, Pak. Karena udah yakin dia ilmu Allah itu sempurna. Itu yang terbaik, itulah berikan. Dibuat Allah sakit, tidak pernah ngomel junjungan alam itu. Itu yang terbaik ya Allah. Diberikan Allah kemiskinan, sedikit pun tidak pernah mengeluh. Inilah yang terbaik ya Allah. Cuman Allah desak, mintalah ya Muhammad apa keinginanmu. Kalau juga saya diperkenankan untuk meminta ya Allah. Untuk diperkenankan, pintaku satu padamu ya Allah. Uridu ummati saliman, tolong selamatkan umatku itu ya Allah. Tidak tahan mereka azab sepedih itu. Aku ingin mereka di sorga yang penuh kenikmatan itu. Tolong selamatkan umatku itu ya Allah. Kata Allah, umatmu pasti kuselamatkan dengan catatan dirikan solat. Sikit kali permintaan Allah tuh, Pak. Dirikan solat, aman. Makanya solat itu imaduddin, tiang agama. Kalau solat terdirikan, agama terdirikan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama ibadah hamba dihitung di hari kiamat solat. Kalau solatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Kalau solatnya rusak, rusaklah seluruh amalnya. Kalau begitu Bapak dan Ibu, solat yang didirikan itu dua akhir-akhirnya yang mau kita renungi dalam bulan Sya'ban ini. Yang pertama, sejauh mana solat kita untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sejauh mana solat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena solat yang dikatakan Allah itu menyelamatkan manusia masuk surga, tidak akan masuk neraka, itu solat yang didirikan. Karena solat yang didirikan itu tanha anil fahsya wal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi solat yang didirikan. Makanya banyak orang menyangka solat dimaksudkan itu solat yang dikerjakan. Enggak, Pak. Enggak, solat yang didirikan. Sehingga seorang ibu bertanya ke saya, Ustaz, apa Bu? Apa enggak salah ayat Al-Quran itu, Ustaz? Katanya, loh, kok salah Al-Quran Bu? Itu firman Allah tuh Bu. Tidak ada salahnya Al-Quran. Soalnya begini Ustaz, kata Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada kawan saya sekantor Ustaz, rajin kali dia solat. Dan tidak cuma solat fardu Ustaz, solat sunat juga rajin dia. Tapi korupsinya juga luar biasa Ustaz. Itu tetangga saya Ustaz, rajin kali dia solat Ustaz, tapi membenci orang, buka-buka aib orang, menggunjing orang, lancar kali ibu tuh Ustaz. Ini makanya saya bilang curiga saya dengan ayat ini. Al-Quran bilang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenyataannya banyak kemungkaran yang terjadi dikerjakan orang yang rajin solat. Saya bilang coba kaji dulu dari awal ayatnya Bu. Kata Allah, wa aqimis sholah, dan dirikanlah solat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat yang didirikan itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kata Allah, didirikan bukan dikerjakan. Kalau didirikan bagaimana? Kalau didirikan itu
mampu dia mengekali solat itu dalam kehidupannya sehari-hari. Alladzina hum bi solatihim daimun, berkekalan dia beramal dengan solat yang dikerjakannya itu. Kalau cuma mengerjakan solat Pak enak, apa payahnya? Kayaknya kalau mengerjakan solat itu satu waktu 10 menit tuntas itu Pak. 10 menit tuntaslah satu waktu. Itu udah baga itu. Kelas jemaah munawarah lah itu. 10 menit satu waktu udah baga itu. Kadang-kadang asar 3 menit tuntas Bu. Kenapa? Jemuran banyak datang gerimis. Dikebut sama ibu tuh 3 menit tuntas. Bikinlah 10 menit kali 5 waktu. Berarti 50 menit sehari semalam. Itu mengerjakan. Tapi kalau mendirikan 24 jam sehari semalam. Kenapa? Karena apa saja yang kita ucapkan dalam solat, kita ikrarkan dalam solat, itu janji kita di hadapan Allah untuk kita tepati dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya Pak. Makanya sesuaikan ucapan ketika mengerjakan solat dengan pembuktian di dalam hidup. Supaya solat itu berkekalan. Tidak cuma 10 menit solat itu, berkekalan. Ketika dia mengerjakan solat, Allahu Akbar, diikrarkannya janji di hadapan Allah. Hanya satu yang diagungkannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang agung, dia yang bersifat besar, dialah yang segala sekemahaan ada pada dirinya. Kalau orangnya mendirikan solat, hilanglah sifat sombong dari dirinya. Tertanam sifat rendah hati. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada upaya kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah yang kuat, Engkaulah yang pintar, Engkaulah yang kaya, Engkaulah yang kuasa, Engkaulah segala-galanya. Kami ini apa? Makhluk yang dhaif ya Allah, lemah di atas segala yang lemah. Hilang sombongnya Pak. Rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Itu orang mendirikan solat. Tapi kalau mengerjakan solat, itu rajin dia solat. Ketika takbir, takbirnya pun kental kali. Allahu Akbar. Tapi begitu siap solat, kalau ndak saya mana jadi itu. Alah, aku dulu yang menciptakan itu. Kalau bukan kita, ndak bisa. Alah, itu pun sedikit pun ndak dihargai orang tua saya. Masya Allah, sombong kali Pak dalam hidup. Makanya introspeksi ini. Seberapa solat kita ini menjauhkan kita dari kemungkaran. Kita ucapkan dalam solat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ikrar. Segala pujian hanya milik-Mu ya Allah. Puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Berarti manusia tidak ada hak untuk dipuji. Kenapa? Karena semua yang mendatangkan pujian itu adalah milik Allah. Datang pujian karena kekayaan, kekayaan adalah milik Allah. Datang pujian karena kepintaran, ilmu itu adalah milik Allah. Datang pujian karena kegantengan, kegantengan itu adalah titipan Allah. Tidak ada manusia pemiliknya itu. Berarti karena dia memiliki segala-galanya, dialah yang berhak untuk dipuji. Kita ini cuman barang pinjaman, penuh kekurangan. Kalau penuh kekurangan, sabar Pak. Hak kita adalah dikritik. Makanya kalau orang yang mendirikan solat tidak mau dia terlalu memuji makhluk, melupakan puji kepada Sang Khalik. Apabila orang memuji dirinya, dia tidak sempat membesar hati, tapi mengembalikan pujian itu kepada Sang Pencipta. Itu orang mendirikan solat. Ya Bu, puasa tadi ya Bu. Nggak, aku tengok lemas sekali ibu. Aku memang kalau udah nengok ibu-ibu kasihan, lemas. Memang kasihan kali aku Pak. Mintanya memang seperti itu Pak Amir. Kalau wirid udah kasih kopi panas tuh semua satu-satu. Agak ngantuk dikit sap, agak ngantuk dikit sap. Hilang ngantuk tuh. Ini kadang-kadang masih lupa diri kita Pak. Kenapa? Tidak selalu mendirikan solat dalam kehidupan. Dipuji orang, senang memuji orang, melupakan puji kepada Allah.
kadang-kadang Pak, lebih tinggi pujian dia kepada pejabat ketimbang kepada Allah. Banyak Pak, kalau pejabat tidak tanggung-tanggung muji do. Tunduk-tunduk, angkat-angkat telur kata anak muda sekarang. Kenapa? Muji-muji pejabat, disanjung. Sedangkan Allah tidak sempat terpuji oleh dia. Inikah orang yang mendirikan salat? Kadang-kadang dipuji orang lupa diri dia. Bapak kuat kali Pak, masih bisa ngangkat 70 kilo, udah umur 60. Oh iya, saya tiap hari minum jamu tuh. Tidak tahu dia bukan jamu yang membuat kuat. Itu jamu, itu usaha itu Bu. Yang membuat tenaga itu Allah. Berapa banyak tukang jamu yang stroke? Kalau jamu itulah yang membuat tenaga secara hak dan mutlak, tidak ada tukang jamu yang stroke. Ibu cantik kali, udah 60 tahun kayak masih 32 tahun kayaknya Bu. Iya, itu lipstik saya itu 500.000 satu minggu itu. Janganlah Bu, kadang-kadang dipuji orang lupa diri. Bapak luar biasa kali sukses usaha Bapak. Pak, kayaknya hebat ilmu Bapak. Oh iya, siapa dulu? Bikin sate sama dia 10 cucuk satenya. Begitu dipuji, tidak tahu diri dia, langsung pesan sate. Besok tahu orang kalau mau makan sate, puji aja Bapak tuh aman itu. Lupa diri. Kalau orang yang mendirikan salat sadar dia dengan ucapannya alhamdulillahi rabbil alamin, ketika dipuji orang tidak mau dia terima Pak. Tapi dikembalikannya kepada pemilik aslinya. Bapak sehat kali Pak, masih ngangkat 60 kilo umur 60. Alhamdulillah masih diberikan Allah tenaga. Entah sampai kapan ini rahasia Allah. Kalau sudah diambilnya jangankan ngangkat 60 kilo. Kaki ini tidak terangkat nih nanti. Sadar diri dia di hadapan Allah. Tidak membanggakan pemberian Allah. Menerima puji seenaknya. Melupakan puji kepada sang pemberi. Cantik kali ibu dulu, kayak umur 35 tahun udah 60, masih anak muda. Alhamdulillah, kayak ginilah ciptaan Allah. Kalau sudah Allah berkehendak nanti kecantikan itu hilang, mudah bagi Allah menumbuhkan jerawat kayak parutan kelapa nanti di muka kita. Tidak ada yang sulit buat Allah. Mendidik manusia, jangan sempat mengagungkan makhluk, membelakangkan sang Khalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrar kita itu Pak, padamu kami menyembah, padamu kami mohon pertolongan. Sudah betulkah dalam kehidupan ini apapun yang dititipkan Allah ke kita, alat untuk mengabdi kepada Allah atau alat untuk menyenangkan kehidupan dunia dan membahagiakan iblis dan setan? Aku khawatir saya Pak. Padahal kita ikrarkan itu. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah sudah betul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku khawatir Pak. Karena nampak saya Pak, kalau ditelepon komandan dari satuan jam 2 malam, sekarang masuk ke satuan, sesuatu hal penting, siap komandan. Hujan-hujan berangkat Pak, hujan-hujan berangkat. Tapi kalau panggilan Allah dari masjid, hayya 'alas shalah, sikit pun tidak tergugah hatinya. Inikah yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Makanya khawatir kita Pak, perlu kita introspeksi diri. Kalau solat itu tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, khawatir kita. Kalau kata Nabi, man lam tanha salatahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang-orang yang solatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, orangnya bukan makin dekat kepada Allah, justru makin jauh dari Allah. Padahal dia solat tuh, tapi tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, bukan makin dekat ke Allah, makin jauh. Makanya banyak orang yang mengerjakan solat masuk neraka. Banyak Bu. Cuma Munawarah aja yang dah ada ke sana ini, insyaallah. Insyaallah. Doa ini Pak, doa. Malah tapi udah sering ku bilang Bu, satu neraka khusus diciptakan Allah untuk orang solat. Khusus satu neraka untuk orang solat itu. Fawailun
lil musallin. Neraka wail itu tempat orang-orang salat itu. Kenapa? Allazina hum an salatihim sahun. Mereka dari salatnya lalai. Di mana lalainya? Lain ucapannya ketika mengerjakan salat di hadapan Allah, lain pula pembuktiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dibilangnya A di hadapan Allah, tahu-tahu di luar itu dibilangnya B. Bukankah itu mengolok-olok Allah? Mengolok Allah itu Pak. Kau yang agung ya Allah, kau yang apa, tapi di luar aku nomor satu. Sama itu dengan hidup kita di masyarakat ini. Seorang bos dia, toki dia yang sangat menyayangi dia, dipujinya di depan bapak tuh, bapak lah yang paling sukses tuh Pak, pintarnya kayak gitu, memang ahli ekonomi bapak, luar biasa bapak. Tahu-tahu pergi warung kopi, apa bapak itu tidak ada yang tahu itu katanya. Kalau ndak aku mana bisa bapak tuh. Apa ndak mengolok-olok namanya itu Pak. Lain ucapannya ketika berhadapan dengan tokenya, lain ucapannya ketika berhadapan dengan masyarakatnya. Sama dengan orang solat, lain ucapannya ketika dia mengerjakan solat, lain pembuktiannya ketika dalam ucapkannya Allahu Akbar. Di luar dia yang paling sok, paling sombong, paling ini, lalai dari ucapannya. Makanya orang seperti itu menurut Nabi, lam yazdad minallahi illa bu'da. Bukan makin dekat kepada Allah kecuali makin jauh dari Allah. Karena itulah Bapak dan Ibu, jangan bosan kita koreksi ibadah kita ini. Per ayat, per kalimat, per apapun. Bolak-baliklah kita buka bacaan-bacaan dalam solat kita itu. Berikut dengan maknanya. Supaya bisa kita praktekkan perlahan. Jadi Ustaz, kalau orang yang sudah mendirikan solat, tidak ada lagi salah dan dosanya Ustaz. Mana ada Pak. Walau seperti apapun solatnya, bagusnya seperti apa hajinya, mabrurnya seperti apa, taubat nasuhanya, kalau dosa itu pasti tetap ada selama ia masih manusia. Cuman kalau solatnya itu tanha anil fahsya wal munkar, perlahan, bertahap. Tidak bisa drastis habis doh Pak. Mana bisa itu. Sama dengan ngerokok itu. Kalau udah kopi dia ngerokok, mau menghentikannya perlahan itu. Tidak bisa drop tengen dia jadinya kalau sempat drop nanti. Tidak. Aku tidak ngomong bapak, ngomong aku Pak. Ngomongkan aku ini. Udah banyak kurang ini Bu. Itu perlahan. Sama dengan tanha anil fahsya wal munkar. Sebelum dia mendirikan salat, korupsinya 500 juta Pak. Sekali korupsi 500 juta. Makin ditekuninya salat itu, makin dihayatinya, berubah jadi 300 juta. Itu termasuk tanha itu, berpahala, lambat-lambat dia. Dari 300 juta turun 200 juta, tinggal 50 juta. Mudah-mudahan habis. Waktu itu bergunjingnya Ibu tuh sehari semalam 2 jam. Makin mantap solatnya, tinggal 1,5 jam lagi. Makin mantap lagi, tinggal 1 jam lagi. Itu bertahap. Kalau drastis payah doh Pak. Yang berbahaya itu sebelum rajin solat korupsinya 500 juta. Begitu rajin solat naik 700 juta. Itu memang kayu api neraka manusianya itu. Mengolok-olok dia dalam solatnya itu kepada Allah. Bergunjing sebelumnya 2 jam, menjadi 3 jam pula. Karena itu tanha anil fahsya wal munkar. Kemudian seberapa solat kita mendekatkan kita kepada Allah? Karena solat itu hakikatnya kata Allah, aqimus sholata li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingat aku. Seberapa solat kita itu untuk membumbui, memupuk hati untuk selalu bersama dengan Allah, ingat dengan Allah, ingat dengan Allah. Jangan cuma tapi waktu solat aja pun tidak ingat Allah, Ustaz, apalagi di luar solat. Gimana mau ingat Allah? Inilah yang perlu kita pupuk tadi. Pertama dalam solat, mulailah khusyuk. Nanti di luar solat selalu ingat kepada Allah. Bahwa apapun yang kita kerjakan, kalau ingat kepada Allah, itu semua pekerjaan yang harus menjadi ibadah lillahi ta'ala Pak jadinya. Makan itu dasarnya kan harus itu. Dikerjakan tidak berpahala, tinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau dia mengingat Allah ketika makan, Bismillahirrahmanirrahim, untuk beribadah kepadamu ya Allah. Jadi ibadah itu makan. Jalan-jalan itu harus itu Pak. Tidak ada pahala, tidak ada dosa di situ. Tapi kalau dia mengingat Allah, ya Allah,
jalan-jalan, mudah-mudahan sehat badan untuk ibadah menghadap kepada jalan-jalan menjadi ibadah. Aqimus sholata li zikri. Jangan cuma waktu solat itu saja ingat Allah, berarti tidak mendidik kita supaya aqimus sholata li zikri. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah pertemuan besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bulan Sya'ban ini kita jadikan koreksi diri tentang solat, dikaitkan dengan hubungan kita kepada Allah, sekaligus seberapa solat kita mencegah perbuatan keji dan mungkar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.